apakah tidak salah ketik tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Dito Mahendra diduga alami kerugian 17,5 juta rupiah gara-gara Nikita Mirzani. Nikita Mirzani didakwa jaksa telah merugikan Dito Mahendra hingga 17,5 juta rupiah. Tidak hanya mencemarkan nama baik Dito Mahendra di media sosial, Nikita Mirzani juga disebutkan telah membuat kekasih penyanyi Nindi Ayunda tersebut kehilangan calon pembeli sepatunya. Dalam dakwaan yang dibacakan pada Senin 14 November 2022, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang menyebutkan Nikita Mirzani telah merugikan Dito Mahendra sebesar 17,5 juta rupiah. Nikita Mirzani diduga membuat calon rekan bisnis Dito Mahendra membatalkan pembelian sepatu merek Hermes senilai angka tersebut. Mendengar dakwaan itu, Nikita Mirzani terkejut dan ketika Dito Mahendra mengaku mengalami kerugian itu. Nikita Mirzani mempertanyakan kerugian yang dialami oleh Dito Mahendra. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani pun heran dengan perhitungan jaksa hingga ada di dalam surat dakwaan untuk Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Nikita Mirzani. Tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya, Anda mendengar sendiri dakwaannya, dan Anda bisa liput tadi. Yang jelas, yang paling takjub itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direkam. Jadi jaksa secara gentle menyatakan, membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya dan Anda bisa dapatkan nanti dari saya tentang dakwaan tersebut. Kerugiannya apa aja sih Pak? Saya nggak tahu, tanya sama jaksa. Bagaimana bisa menghitung kerugian 17.500.000? Saya sendiri. Makanya saya tanya, saya tadi tanya, ini 17.500.000 apa 17 miliar? Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Karena kan yang disebut menimbulkan kerugian 17.500.000 sehingga saya bertanya kepada majelis hakim, yang mulia, ini benar ataukah tidak ada salah ketik angka 17.500.000 ataukah 17.500.000, 17 miliar? Saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi karena yang ditulis 17 juta, kita anggap bahwa itulah kerugiannya 17.500.000. Nah, coba kalau Anda mau ngecek miliar apa juta, kalau melihat pembacaannya mana tadi dakwaan. Nah, ini di dakwaannya, ya, di dakwaannya ini, ya ini sudah dibacakan sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling di sini saja, ini jelas 17 juta, ini yang saya tanyakan tadi. Yang mulia, saya mau bertanya, yang mulia, ini ada angka 17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini 17 miliar mungkin? Ternyata 17.500.000. Inilah kehebohannya ya. Sangat heboh, luar biasa sekali, dan Anda mohon mengikuti prosesnya. Satu, yang kedua, diakui di dalam dakwaan ini bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbau. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor.
dan itu ada di berkas. Artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki dibenarkan oleh jaksa. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkara ini harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah ya, hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Anda dimonitor oleh masyarakat, media ini memonitor semua. Tolong ikutin terus perkara ini. Ya, Anda ikutin terus. Ini silakan kalau Anda mau minta bisa saya kasih. Bang, terkait pasal berlapis Nikita Mirzani, Silakan, itu pasal alternatif. Nanti Anda dengarkan minggu depan. Pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500.000 yang menghebohkan. Artinya abang yakin nanti dengan eksepsi bang ya? Sangat yakin dengan eksepsi saya. Ya, karena jaksa saja mengakui bahwa apa yang dilakukan Niki itu satu, tidak untuk pelapor. Niki hanya memposting tulisan, Niki hanya menyatakan menghimbau kepada polisi. Dan itu ada dalam berkas perkara bahwa itu ada laporan di Polsek. Memang. Berita selanjutnya, anak pertama lahir Aditya Zoni resmi sandang status ayah. Aktor Aditya Zoni resmi menyandang status seorang ayah. Istri Aditya, Yasmin O, melahirkan anak pertamanya pada Sabtu 12 November 2022 lalu. Anak pertama Aditya dan Yasmin berjenis kelamin laki-laki. Keduanya sudah membagikan nama panjang sang buah hati ke publik. Aditya dan Yasmin menceritakan proses persalinan putra pertama mereka. Sang putra yang bernama Zain lahir melalui operasi sesar darurat. Meski Yasmin tak bisa melahirkan normal, ia dan suami bersyukur sang buah hati lahir dalam kondisi sehat. Berikut wawancara dengan pasangan Aditya Zoni dan Yasmin O. Hari ini dan kemarin dan Sabtu adalah hari yang terbahagia bagi kami berdua. Akhirnya kami diberikan seorang putra laki-laki bernama Zain Serdar M. Perwarman yang lahir pada tanggal 12 Sabtu kemarin jam 8 malam lewat 14 menit. Hari itu adalah hari yang paling bahagia sih bagi aku istilahnya, bagi kita lah. Dan sampai saya pun gak bisa tahan nangis dengan tangisan saya ketika melihat putra pertama saya. Ya, Zain lahir beratnya itu 2,9 kilo, panjangnya 49 cm. Alhamdulillah baik-baik aja walaupun ada sifat kendala sedikit, karena memang mungkin baby kan harus beradaptasi sama lingkungannya, harus beradaptasi dengan cepat. Dan kebetulan Zain ini agak lambat beradaptasinya, jadi harus dibantu dengan oksigen. Gitu. Sempat deg-degan juga dan panik, tapi alhamdulillah dokter dan semua suster, staff-staff yang ada di rumah sakit Medika siap siaga semua, dokter Sani juga, alhamdulillah udah membantu. Alhamdulillah Zain sekarang baik-baik aja. Persalinan normal atau sesar? Kemarin Yasmin maunya normal, iya. Ternyata karena tidak memungkinkan untuk normal, akhirnya dokter mengambil tindakan untuk sesar. Karena apa sih? Batang pecah di punggungan enggak. Dan air ketubannya udah hijau. Ya, karena bayinya udah stres gitu di dalam. Jadi bahaya misalnya kalau untuk kelahiran normal, jadi harus operasi sesar darurat. Betul. Oh, bukan karena bertepatan dengan hari raya itu. Jujur kita nggak ada ini ya, nggak ada plan untuk tanggal 12 tanggal HPL tuh mulai 6 November sampai 20 November. Kita nggak ada planning untuk lahir harus tanggal 12 nih, bagus nih ada Mau normal kan, jadi hari ayah. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas kemarin wawancara juga sempat di bawah kan, ada yang bilang bertepatan dengan hari ayah tuh. Aku nggak tahu gitu. Lanjut, gimana menemani istri Anina dan saat pertama merasakan anak seperti apa rasanya? Itu luar biasa banget sih, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak juga bisa merasakan apa yang aku rasakan juga. Itu feelingnya itu, rasanya itu nggak bisa aku
aku describe, nggak bisa aku bilang. Luar biasa bahagia sekali. Dan ketika azanin anak juga, itu ada salah satu momen yang menurut aku itu paling besar dalam hidup aku. Karena aku melihat akhirnya buah hati aku, darah aku yang ada di depan mata aku. Ya kan? Sempet bingung pas pertama kali keluar. Kayak aneh gitu ya. Ini siapa? Emang iya ini yang dalam otak? Iya, ini dia perasaannya seperti itu. Tapi luar biasa bahagia banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Zen juga baik-baik aja sekarang. Sempat panik juga kemarin karena sempat masuk ruang NICU juga ya. Sempat masuk ruang NICU juga, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi tetap menemani ya Pak ya, proses Pas ya, pas sebelum operasi, setelah operasi nemenin terus di dalam, benar-benar melihat proses dari awal sampai akhirnya. Sampai akhir itu liatin, kan. Lalu nguatin Yasmin, jangan lihat ke operasinya, udah ngeliatin aku aja gitu. Soalnya itu TV-nya. Berita selanjutnya adalah kabar duka yang datang dari pemain sinetron Cut Keke kehilangan sosok ayah untuk selamanya. Pemain sinetron Cut Keke berduka setelah Tengku Angkasa, yakni ayahnya meninggal dunia pada Senin 14 November 2022 kemarin pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kondisi kesehatan ayah Cut Keke semakin menurun setelah ibunya meninggal dunia pada 2 tahun silam. Selama ini Cut Keke berpisah rumah tinggal dengan mendiang sang ayah. Namun mendiang ayah Cut Keke mulai tidak pernah meresponnya sejak beberapa hari terakhir. Meski sedih, Cut Keke berusaha mengikhlaskan kepergian sang ayah untuk selamanya. Istri Malik Bawazir itu bersyukur karena sang ayah menembuskan nafas terakhir saat tidak merasakan sakit. Hasil pemeriksaan dokter yang diminta memeriksa kesehatan sang ayah di rumah semakin memastikan datangnya kabar duka tersebut. Berikut wawancara dengan Cut Keke. Udah. Ya aku masih berat aja ya, masih nggak percaya karena ini kan banyak yang udah tahu papa sakit, papa punya Alzheimer, papa memang udah hampir 2 tahun di tempat tidur, jadi nggak jalan, hidup juga kalau ada terapi doang, tapi dalam kondisi sehat. Cuman untuk berbicara memang susah gitu. Beberapa hari yang lalu aku udah ketemu papa, itu juga dia lagi sakit batuk. Aku sempat yang dia ngeliat aku udah kayak nggak ngomong, udah nangis aja gitu. Itu nggak banyak ngomong, nggak biasanya kan ketemu yang agak gimana. Nah ini juga tiba-tiba tangannya udah kaku gitu, gitu. Dia tuh sengaja kalau yang sakit kalau dipegang nggak mau kan. Ini aku pegang kayak nggak refleks cepet gitu. Biasanya kan dia marah gitu kalau bagian sakit dipegang. Dia udah lemes ini ya. Terus akhirnya besoknya terapi juga masih bisa. Tadi malam juga nggak ada feeling apa-apa. Hari ini kan aku kebetulan nggak syuting. Tahu-tahu pagi di videoin adikku nafasnya tuh udah yang bunyi gitu, kayak sesak gitu. Saya aku ya kayak nggak percaya juga ya, maksudnya ya papa kan kadang pernah mengalami hal seperti ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu tertolong gitu, maksudnya nggak apa-apa. Jadi aku tapi udah berasa nggak enak, cuma nggak berani ngomong sama adik-adik gitu, maksudnya yang aku rasakan karena udah membuat kotorannya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, jadi aku berasa kayaknya, tapi nggak tahu waktunya kapan ya, tapi aku baca-baca aja di sini tiba-tiba dari nafasnya itu hening, nggak ada suara nafas. Kita panggil dokter cuma buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak jalan gitu. Ada buat pastiin kita ikut rumah sakit. Udah kita bawa ke rumah sakit, ya di rumah sakit pun udah tidak ada lagi gitu. Jadi
saya mohon doanya, dan ini aku ngerasa ya mungkin ini yang terbaik buat papa, karena selama ini kan papa sakit, jadi sudah tidak menahan rasa sakit. Ya akhirnya juga bisa satu makan sama mama pas mama 2 tahun yang lalu bulan Oktober, jadi sekarang jadi cepat banget, begitu cepat prosesnya, cepat semuanya, cepat gitu. Dimudahkan sama Allah, dimudahkan segala, lancar. Jadi benar-benar ya, kita bertiga adik-adik pas ngumpul, percaya nggak percaya gitu, ini udah nggak ada gitu, karena nggak ada yang apa ya, kalau waktu papa kan di rumah sakit dipompa segala macam, ini kita kan ngeliatnya tiba-tiba putih tidur aja udah kayak tidur. Tapi sebelumnya ada firasat atau ini Aku nggak ada sama sekali nggak ada, karena ya sakit parah gitu begitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, jadi kita nggak bayangin ini kayak dulu lagi kali gitu ya, tapi aku udah berasa waktu yang diem tidur mata pupil kita buka juga udah nggak reaksi, yang kaki sakitnya itu kita pencet gitu juga udah diem dari situ udah, tapi kayaknya masih. Berita selanjutnya datang dari Nadila Wantari, kini mulai solo karir usai lulus dari JKT48. Perjalanan bermusik penyanyi Nadila Wantari terasa berubah setelah dinyatakan lulus dari JKT48 di awal tahun 2021. Nadila Wantari bernyanyi bersama grup idol ternama Indonesia itu selama 8 tahun, yakni sejak tahun 2012 lalu. Setelah tidak lagi menjadi member JKT48, Nadila Wantari melanjutkan karir bernyanyinya sebagai solois. Kala itu apapun yang diminta Nadila Wantari sudah disiapkan tim manajemen, terutama saat akan manggung bersama JKT48. Seluruh jadwal kegiatan dan pekerjaannya pun sudah diatur. Nadila Wantari hanya tinggal menjalani saja. Selama bersama dengan JKT48, hidup Nadila Wantari seakan baik-baik saja hingga memiliki banyak penggemar. Namun kini Nadila Wantari memulai perjalanan bermusiknya dari nol. Nadila Wantari dituntut mandiri dalam hal apapun, terutama saat memutuskan untuk berkarya melalui jalur indie label. Berikut wawancara dengan Nadila. Dari atasan, cuman ternyata emang karena dari kecil kayak mungkin dari SMP kan sekolah biasa, bahkan nggak homeschooling juga, tetap JKT, jadi mungkin udah terbiasa ngerjain banyak hal dalam satu waktu gitu. Mas Andre bilang dari lama memang sudah pengen banget bikin solo. Sempat ini nggak sih ngerasa ada pertarungan batin ketika berada di JKT48 apa JKT48 nih. Nah itu ada pertarungan batin bahwa gue pengen solo aja gitu. Tapi di JKT juga betah sampai 8 tahun ya. Iya benar. Sebenarnya nggak pertarungan batin sih. Jadi emang kayak udah tahu gitu loh waktunya, emang udah selesai untuk menjadi sebuah grup gitu. Karena kan kalau di JKT karena emang kita grup terus gitu, jadi nggak bisa egois gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah terserah mau ngeluarin lagu apa aja, nggak ada aturan, juga penyanyi indie kan. Jadi dulu tuh kayak ngerasanya kayaknya gue sebagai seorang grup itu udah cukup gitu, udah nggak ada hal yang ingin dicapai lagi sih di JKT48 ini gitu, karena ya udah 8 tahun gitu, kayak udah semuanya udah dicobain. Apa sih bosen? Nggak bosen sih, lebih kayak ibaratnya kayak udah jago banget aja gitu. Momennya tuh dimana ketika memutuskan untuk udah cukup? Momennya pas lagi salah latihan itu udah nggak dimarahin lagi sama koreografernya. Awal-awal masih suka dimarahin ya? Ya karena kan kayak, terus lama-lama tuh kayak aku udah senior juga kan di situ. Iya 8 tahun. Iya udah 8 tahun, jadi tuh mungkin orang lihat kayak udah deh dia pasti bisa gitu. Nah justru pas di momen itu ngerasa kayak berarti gue udah nggak bisa berkembang lagi ya kalau di sini terus gitu. Nggak sengaja diperhatiin ya? Bukan nggak sengaja diperhatiin sih, kayak ngerasa kayak udah yang
ya dia mah pasti bisa lah, udah 8 tahun gitu, kayak udah orang-orang udah expect gue pasti bisa aja gitu. Jadi justru pas di momen itu ngerasa ya nggak boleh terjebak dalam zona yang gue ngerasa kayak udah nggak bisa berkembang lagi secara individual gitu. Mungkin kalau secara grup masih banyak kan yang pengen dicapai, kayak JKT pengen konser di GBK segala macem, tapi untuk diri gue nya tuh kayak emang pengen. Berita selanjutnya, walau sempat bosan, kini Olivia Jensen masih tekuni dunia peran. Artis Olivia Jensen kini masih aktif berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Ia menyebut jika perjalanan karirnya tidak dijalani secara instan karena Olivia sendiri memulai karir di usianya yang ke-16 tahun. Oleh sebab itu, ibu anak satu sempat tidak menyukai dunia akting karena membuang masa mudanya. Karena itulah Olivia pernah mencoba untuk aktif di kegiatan lain selain dunia seni peran. Alasan Olivia bosan berada di dunia hiburan karena menurutnya kegiatan tersebut membuat masa mudanya tidak bebas. Karena tak sesuai dengan ekspektasi, Olivia akhirnya kembali ke dunia seni peran dan justru lebih menekuninya. Sampai akhirnya usaha Olivia Jensen mengantarkan dirinya hingga sampai saat ini. Berikut wawancara dengan Olivia Jensen. Tanpa ngerasa minder dan tetap percaya diri gitu. Buat Kak Olive sendiri sebagai sesama perempuan juga itu seperti apa sih Kak? Suka percaya diri dan lain-lain? Pasti semua orang deh, jangan perempuan pasti ada aja satu hal yang tetap bisa membuat kita merasa insecure ya, tapi kita jangan sampai mana dan terus nggak berusaha bisa melewati rasa fear kita dari istilah itu. Dan yang selalu aku bangun adalah sebenarnya rasa aman dan percaya diri itu dari dalam, karena aku merasa kalau aku fokus dan percaya diri dengan eksternal faktor kayak misalkan apa yang aku pakai penampilan kayak gimana, atau mungkin aku pakai baju harus pakai branded atau enggak, aku merasa nggak akan ada habisnya gitu. Dan karena aku selalu ada tas yang lebih mewah dan selalu ada orang yang pakai baju yang lebih keren dari aku, jadi rasa aman dan percaya diri aku tuh nggak akan ada titik puasnya gitu kan. Ya sebentar atau percaya diri, tapi kalau lagi tasnya kalah ya kalah mewah kalah bagus nggak percaya diri, jadi itu nggak ada habisnya, itu hanya lomba meteorisme. Jadi itu aku gali dan aku udah percaya diri dari dalam. Caranya gimana, kayak aku latih skill aku lebih dalam supaya aku semakin confident dengan kemampuan aku bekerja. Contohnya aku bangun hubungan aku pribadi sama diri aku, sama aku, hubungan aku sama teman-teman aku, sama komunitas aku, sama keluarga, dan juga kehidupan spirituality aku. Jadi aku bangun kalian dari dalam, kayak belajar dari buku dan segala macam itu. Lama-kelamaan di saat aku bangun hal tersebut, percaya diri aku juga semakin meningkat dan rasa aman aku menjadi kuat dan tetap nggak doesn't matter di luar sana mau kayak gimana, dari external factor kayak selain kayak gimana, gue tetap merasa aman, percaya diri dan bisa jadi diri sendiri. Tapi seorang Olivia Jensen kalau insecure tuh kayak gimana sih Kak? Pernah nggak sih? Insecure, ya pasti ada lah, kayak aduh kayaknya badannya nggak pas untuk sama gini, atau kayak sempat kan yang sempat di masa overweight gitu, overweight banget gitu, gila nih di kamera gue bakal kelihatan cabi banget, dan semua menurut aku tuh tipikal yang rata gitu ya, kayak yang maksudnya pikir ini di kamera kan kelihatannya menurut mereka harus dikurus, itu kan lama kalau gue selalu ngikutin pendapat mereka dan kemauan mereka nggak akan ada habisnya, karena kan orang kan akan bergerak. Jadi gimana caranya gue tuh bisa bangun rasa aman dan percaya diri gue dari dalam, dan gue Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.